Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu saya lagi, Maulana Jayadi, yang biasa dipanggil MG. Hari ini saya udah janjian sama teman saya, pengen diskusi bareng, pengen bahas bareng seputar dia lulusan. Mudah-mudahan di sop buah durian ini ataupun durian-durian yang di masa pandemi ini bisa makin maju lagi dan banyak pengunjungnya, customernya lebih banyak datang dan sebagainya. Dan ini juga bagus sih, tempatnya lebih nyaman dan sebagainya. Bisa dicekidot ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Maulana Jayadi, biasa dipanggil MG. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ucapkan alhamdulillah ketemu teman kita nih, namanya Indrapati Andika Pribadi. Kalau biasa dipanggil, dulu temen gue ini namanya Depo. Bukan depo air minum ya. Nah, sekarang hari ini kontennya adalah gue pengen ngobrol nih, sepanjang perjalanan gue pernah kerja bareng sama beliau. Dulu beliau seorang yang ibaratnya lolosan dari nyantri, terus tiba-tiba ketemu di masa kuliah, dia itu ngambil jurusan IT. Agak aneh sih. Nah, gue pengen tanya sih, kenapa sih lu dari nyantri, dulunya nyantri, sekarang lu ngambil dunia IT nih? Apa sih yang jadi tujuan maksud lu? Nah, karena banyak orang di luar sana yang ibaratnya ketika sudah nyantri pasti akan mau memperkuat nih ilmu agamanya, termasuk ibaratnya pengen ngebimbing, ibaratnya pengen negakin amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti itu biasanya kalau udah ilmunya kuat pengennya seperti itu. Nah, kebalikan nih, beliau ngambil dunia IT tertarik, tapi giliran Anda pengen ngambil dari dunia IT, dari ibaratnya bukan ahli agama, pengen ngambil nih lebih dalam lagi. Apa sih, bagaimana sih cara kita ngebaca ilmu, ngebaca dan hafal kitab-kitab yang udah ada, termasuk huruf gundul dan sebagainya gitu. Terus bagaimana cara ngapalin Quran dan sebagainya. Banyak sih yang pengen Anda tahu nih dari beliau. Nah, oke, sebelum kita mulai, itu yang konsep kita yang akan kedepannya, gimana caranya kita bisa ngebantu orang, terus gimana caranya kita bisa berdiskusi dengan orang yang berbeda, mungkin ibaratnya dia lebih ahli agama dan gue mungkin lebih cetek ilmunya, pengen gue sharing-sharing ilmunya sama beliau. Yuk kita mulai aja. Halo, assalamualaikum kan. Masya Allah. Siapa yang aja ya? Oh, iya. Alhamdulillah sehatnya. Jadi pertanyaan banyak sekali ya pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indrapati. Saya ini temannya dari Pak MJ ya. Saya manggilnya Pak Ustadz aja Pak. Ya, sebelumnya saya adalah lulusan dari salah satu pesantren ya. Salah satu pesantren. Nah, saya lulus pesantren, habis itu saya ngambil jurusan IT nih, selesai dari pesantren ya. Habis itu baru deh ketemu Pak Ustadz satu ini nih. Ya, alasan saya kenapa ya masuk ke dunia IT. Awalnya sih emang saya bener, waktu di pesantren pun saya sangat-sangat tertarik ya dengan sesuatu yang namanya komputer gitu ya. Komputer ya, jadi saya tertarik untuk mendalami. Jadi terus concern yang lainnya juga, saya juga ingin istilahnya dakwah itu kan nggak harus di atas mimbar, dari mimbar ke mimbar atau dari mana, tapi ya dakwah itu kan bisa dari berbagai cara ya, salah satunya dengan dunia IT ini yang sangat benar-benar
booming lah, bukan booming sih, banyak orang yang make ya. Siapa sih yang nggak pakai komputer ya untuk saat ini ya, pasti ya gitu. Nah makanya dari itu ya, saya selain saya suka juga dengan komputer ini ya, saya juga ingin mengambil jalan dakwah yang berbeda seperti itu. Begitu Pak Ustadz. Terus apalagi nih yang mau ditanya nih? Gimana ya caranya ente berdakwah di dunia IT, sedangkan di mahasiswa itu ketika kita bukan ngambil jurusan yang sesuai dengan background kita, kadang-kadang kan kita mikir, waduh, kalau kita salah pergaulan bagaimana nih? Ente gimana cara nanganin dengan rekan-rekan yang mungkin beda aliran, ibaratnya dia bukan lulusan dari santren, terus tiba-tiba ketemu sama kita, terus yang biasanya dia bergaul, mungkin yang biasanya ente bergaul sama anak-anak santri, ya biasanya taunya datang ada azan, datang ke musola atau ke masjid, kalau terus abis itu kalau ada hafalan ente datang ke pendopo dan sebagainya. Nah itu gimana cara ente ngebagi tuh ilmu ente yang udah ente dapat, ilmu ibaratnya itu ilmu antara ilmu komputer, ibaratnya ilmu dunia ente udah dapat nih ilmu akhiratnya, tapi gimana cara yang ente nerapin seperti itu gitu. Ini yang anak bingung gitu. Seperti yang sebelumnya antum pernah jelasin kan ya kan, antum pernah ngajak teman buat sholat atau gimana, itu kan antum jadi uswah jadi contoh. Ya itu seenggaknya walaupun saya nggak ngasih tahu, ya nggak mungkin juga ya orang yang jarang sholat atau jarang gimana, woi sholat turun, nah, kan nggak mungkin begitu kan. Jadi kan kita contohin aja dulu, ayo sholat yuk. Biasa bilang entar, ya kita ajak aja sholat dulu ya, seperti yang antum sering lakuin. Antum juga udah sering lakuin kayak gitu ya Mas ya, sama kayak gitu. Pastinya perbedaan antar ketika di pesantren sama di luar sih pasti beda jauh banget ya. Ketika di pesantren tuh benar-benar waktu sholat kita sholat, waktu belajar ya kita belajar, semua tertib teratur. Ketika di luar, nah itu dia tantangannya sebenarnya. Ketika kita nggak terbiasa, lingkungan kita nggak lingkungan yang kayak dulu lagi ya, kita bagaimana caranya kita tetap pada pendirian kita. Ya kita kasih contoh sama mereka. Ayo sholat. Kalau bilang tar, yang penting udah kita setiap dengan mereka kita ajak, ayo sholat yuk, ayo puasa yuk. Waktu zaman kuliah malah dulu, awal-awal kuliah dulu 2008 tuh ya, kuliah itu kan pas bulan puasa ya kita dulu ya. Itu teman-teman ya siang-siang tuh minum es luar biasa, sangat menggoda kan. Siang-siang panas-panas minum es depan saya kan, subhanallah. Mau saya minum aja tapi kan nggak gitu kan ya, tapi ya kita kasih contoh aja, ayo kita puasa, ya pelan-pelan ya, walaupun kita masih belum bisa ngerubah dia, seenggaknya dia ngeliat kita begini begitu sih kalau saya ya. Ininya yang penting jadi uswah hasanah, contoh yang baik. Kalau saya dipanggil ustadz, waduh ilmu saya belum sampai gitu. Ibarat kalau bayi lahir itu masih merangkak saya. Itu kalau ente kan sudah bukan merangkak lagi, sudah berjalan cepat gitu, speed lah. Tapi kadang-kadang saya bingung juga ya. Kita kan di dunia IT. Kalau saya perkirakan mungkin ente ketemu dengan rekan-rekan ada yang berbeda watak, perilaku dan sebagainya, betul nggak? Nah ketika anak ketemu dengan si A, wataknya seperti ini, si B perilakunya seperti ini dan sebagainya, ternyata ketika dalam mengajarkan ataupun mengajak dalam kebaikan itu sangat sulit. Ibarat 1:1000. Kalau ibarat hanya ada satu orang yang mau diajak, 1000-nya jarang ada yang mau. Itu gimana ente? Kalau nah sekarang kan yang anak tahu itu ente tuh dulu pekerja nih di kantoran. Nah kenapa nggak ente terapin? Ente jadi ketika ente punya ilmu di ibaratnya dari lulusan pesantren, kenapa nggak ente terapin ilmu dengan ente datang ke majelis, ente jadi seorang mubalik, atau ente datang ke kantor-kantor yang ibaratnya kita punya organisasi, baik itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Kenapa nggak ente datang untuk menjadi seorang mubalik, ente terapin ilmu ente kembangin dan ente dakwahin tuh, ibarat di area perkantoran ataupun teman dan sebagainya. Itu gimana? Berat pertanyaan ini ya. Ya seperti yang saya udah jelasin, emang saya punya cara yang berbeda untuk berdakwah ini ya. Untuk menjadi mubalik ya, benar-benar menjadi mubalik itu ya
berat sekali ya, jujur itu berat sekali kan, soalnya apa namanya, perlu benar-benar pertanggungjawabannya tuh besar. Untuk apa namanya, memikul itu butuh jiwa yang ikhlas, jiwa yang benar-benar nggak mengharapkan tuh imbalan dari yang lain. Itu mungkin dari situ saya belum bisa mendapat keikhlasan itulah. Jadi ya saya mengamalkan sesuai kapasitas saya. Jadi ya kapasitasnya segini, sambil ya tetap kita tetap terus belajar, tetap terus dakwah dengan cara kita, dengan uswah hasanah, dengan apa tadi juga dibilang, kalau dakwahnya apa, tugas kita itu kan cuman apa namanya, menyampaikan urusan hidayah biar Allah, itulah. Jadi kita sampaikan aja, kulil haqqo walau kana murran, katakanlah walaupun pahit ya. Jadi ya udah, kita sampaikan aja apa yang emang harus kita sampaikan. Masalah hidayah ya biar Allah yang atur semuanya. Tetap kita doakan orang yang kita dakwahi atau orang yang kita kasih nasihat itu, nasihat kita tuh masuk lah ya. Makanya itu salah satu untuk menasihati orang tuh benar-benar harus ikhlas gitu. Kita nggak usah mikirin imbalan sih, seperti itu Pak Ustadz atau Pak Jayadi, Mas Jayadi atau Pak Yayat ya kalau saya dulu manggilnya di lab ya. Saya mau nanya gantian boleh gak deh? Oke. Begini nih, kalau saya lihat Pak Jayadi ini sudah benar-benar berbeda lah dengan dulu kita ketemu ya. Kalau dulu di lab sih ya sama sih, masih ketawa ketiwi juga ya, tapi ada perbedaan-perbedaan yang wah, yang sepertinya harus diceritakan ini sama ke kita semua deh. Gimana? Ya, cara antum itu memandang sesuatu saya itu beda lah. Jadi sepertinya cara antum juga memimpin teman-teman itu sepertinya berbeda gitu. Dari penampilan, penampilan mungkin bisa diubah ya, tapi apa yang ada di balik penampilan itu yang harus diceritakan nih ke kita deh. Apa yang terjadi di hidup antum nih? Ya mungkin bisa dikasih sedikit lah. Kalau dibilang berbeda, tidak ada yang berbeda sih. Karena kan setiap manusia itu punya fase nih, di mana pada saat dia ada fase di mana dia pada saat di bawah, terus pada saat dia di atas itu ada godaannya tuh. Nah, cuman terkadang fase ini bukan dalam arti kita buat melihat memandang orang itu dalam segi value, dia punya nilai dalam arti kaya, bukan. Tapi gimana cara dia punya nilainya itu dalam apa? Arti agama. Itu yang saya terapin ketika saya azamkan diri saya untuk hijrah dari yang mungkin Mas Indra atau ya Ahina Indra tahulah gimana perilaku sehari-hari saya waktu kita di lab dan sebagainya. Itu jadi mungkin jadi poin-poin kenapa kok ketika kita bertemu lagi terus kok agak ada perbedaan ya, ada apa sih gitu. Cuman ya yang saya terapkan di dalam hidup ini adalah simple. Kita satu adalah yang penting kita bisa berbuat baik sama muslim ataupun non muslim. Nah, ibarat kita udah tahu yang biasa kita ada potongan-potongan hadis yang kita bilang khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang saya terapkan. Gimana caranya saya bisa ngebantu semasa hidup saya ini menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Terkadang saya melihat orang banyak yang berjualan ataupun menjajahkan makanan di sekitar di pinggir jalan dan sebagainya yang kadang nggak laku, ataupun ada seorang ustadz yang mungkin ustadz atau ustazah yang mungkin punya niat baik dalam hal memberangkatkan umroh ataupun haji dengan harga murah dan biaya terjangkau, cuman banyak cobaan yang mereka hadapi. Cuman ya saya bilang ketika kita punya niatan yang baik, semuanya itu insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya waktu itu nikah, saya cuman berazam, oke, 6 bulan ke depan saya akan coba datang
untuk mondok. Itu yang pertama. Saya mondok waktu saya baru nikah selama 6 bulan, saya mondok di di yayasan karantina tahfiz Quran. Itu yang pertama. Setelah saya hafal, mungkin ya kalau bisa bilang nggak terlalu hafal ya, hafal beberapa surat mungkin ya. Saya jadi malu. Nah, akhirnya saya mencukupkan diri saya untuk hafal Quran, untuk hafal beberapa surat dan sebagainya. Kemudian saya pindah lagi, datang ke kantor Nahdlatul Ulama untuk belajar menjadi seorang mubalik, belajar lagi tentang tauhid, belajar tentang akidah. Saya belajar termasuk gimana caranya saya berdakwah, saya berdialog, saya berada di mimbar dan sebagainya. Itu alhamdulillah Allah berikan jalan saya yang terbaik. Oh ini loh gitu. Jadi saya mengingat, masya Allah, ketika saya itu sudah dapat ilmunya, ya saya terapkan untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Karena apa? Jangan sampai ketika kita mungkin di masa hidup kita, selama di masa muda kita kurang baik, jangan sampai di keluarga kita kita nggak perhatikan, dari mulai berpakaian, mulai memikirkan anak, apa yang sudah dipelajari sekolah, ibarat berapa surat yang sudah dihafal. Itu yang saya terapkan. Mungkin dulu saya nggak pernah menghafal Quran, hanya sekilas belajar ngaji, datang ke ustadz dan ustazah, datang ke TPA, TPQ, cuman tidak dipakai, diterapkan. Tapi ketika saya sudah menikah, ketemu dengan mertua, banyak hal-hal perbedaan pendapat, saya menjadi tertarik, apa sih ini yang menjadikan perbedaan pendapat di antara sesama muslim ini gitu. Nah, itu yang jadi ketertarikan saya. Akhirnya kenapa ya ini menjadi saling bermusuhan ketika saya mengucapkan, oh kita sholat subuh dengan kunut, ada yang tidak suka, ada yang suka, ada yang mengeluarkan dalil, ada yang juga mengeluarkan dengan dalil A, C, B dan sebagainya. Dan itu jadi ketertarikan saya. Yang saya di dunia IT, saya merasa masya Allah, ilmu saya ternyata masih cetek nih, sampai kapan saya seperti ini gitu. Akhirnya ya udah, alhamdulillah udah bisalah menjadikan seseorang ini. Jangan sampai loh kita nikah tujuan kita apa. Banyak orang di sana nikah mungkin lihat, wah istri saya cantik nih, jangan sampai kita memamerkan istri kita ke orang lain. Lebih baik kita pamerkan istri kita ke hadapan kita sendiri gitu. Lihat cantiknya, lihat manisnya istri kita, lebih baik dilihat, dipandang oleh diri kita sendiri dibandingkan orang lain. Jadi makanya kenapa terkadang saya lebih perhatian dalam arti untuk berpenampilan baiknya lebih baik di dalam rumah dibandingkan di luar rumah. Kalau kita di luar rumah, lebih baik kita pakaiannya sederhana, mau itu bajunya kusut atau itu ya, jadi kan tetap kita terapkan hidup sederhana gitu. Segala sesuatunya kalau kita hidupkan sederhana, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Begitu Ustadz. Nah, yang penting tetap kuatkan iman dan Islam dan ihsan kita untuk menjadi seorang penghafal Quran. Ketika kita menjadi orang yang belum sempurna, tetap berpegang teguh pada Islam, kuatkan diri kita bahwa kita bisa gitu. Jadikan istri kita bidadari nanti di surga kelak. Jadikan akhirat adalah hidup terakhir kita, hidup selama-lamanya kita, dan jadikan dunia ini adalah tempat yang hanya sementara. Itu aja sih. Mungkin cukup ini dari kita ya, Indra. Kita mungkin nanti nextnya kita akan bahas-bahas lagi nih, bincang-bincang gimana sih caranya si Indra ngebaca kitab nih. Pengen tuh anak ngebaca kitab, anak cuma tahu sedikit-sedikit gitu ya ngebaca kitabnya. Nah, nanti saya pengen tanya nih sekupas gimana cara tips and trick untuk baca kitab nih. Dan mungkin kan di anak santri saya cuma paling baca kitab atau ngobrol cuman hanya sebatas sedikit lah, nggak terlalu banyak ya. Gitu aja kali kita ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MG dan Indra. Thank you.